Hai, welcome back to my YouTube channel. So, kali ini gue ada pembahasan yang sedikit menarik. Karena apa? Karena ada satu fenomena asik. Ada satu berita, satu fenomenal yang ini sebenarnya sih belum lama terjadi gitu. Dan tapi belum basi juga sih. Jadi ada kehadiran ibu-ibu, ada kehadiran ibu-ibu dan ibu ini sakti mandraguna. Katanya sih begitu. Namanya itu Ibu Ningsih Tinampi. Halo Bu Ningsih Tinampi, kalau kamu nonton. Jadi Ibu Ningsih Tinampi ini dikabarkan bisa ngobatin orang banyak, say. Bisa ngilangin santet, bisa ngusir jin, setan, dan teman-temannya. Nah, tapi kali ini yang mau gue bahas bukan kesaktian ngobatin orangnya. Karena ada video yang belum terlalu lama viral, sempat itu lebih viral dari corona. Karena apa? Karena dalam pengobatannya Ibu Ningsih ini, dia ada statement bahwa yang mengelilingi dia, yang mendampingi dia mengobati orang-orang ini yang berobat, itu adalah malaikat, adalah rasul, nabi. Damn! Pokoknya begitu. Dan gue shock banget dengar itu, karena sepengetahuan gue pribadi, yang bisa manggil malaikat, bisa manggil nabi itu hanya Allah. Makanya disebutnya malaikat utusan Allah, bukan utusan manusia, say. Seperti itu. Ini ada videonya, gue mau coba lihat dulu kata-katanya karena gue juga agak-agak lupa dia statementnya itu seperti apa. Tapi yang jelas ini interesting banget. Mari kita lihat. Oh, jadi dia tuh bilang ke pasiennya dia, kamu nanti aku tunjukkan, pakai bahasa Jawa ya, ini bahasa Indonesia. Jadi kamu nanti aku tunjukkan siapa yang selalu bersama Bu Ning. Bu Ning nggak kenal kamu dan Bu Ning nggak kenal keluarga kamu. Ya Pak, saya nggak kenal anak ini. Itu statementnya. Dari mana juga aku kita tanya, namanya siapa juga aku tidak tanya. Yang jelas itu saya lihat punya indera. Bismillah. Yang jelas kata Bu Ning ini, pasien yang lagi berobat ini, si perempuan yang lagi berobat sama Bu Ning ini, dia punya indera. Gue nggak tahu itu maksud apakah indera ke-6, indera ke-1000 atau indera apa. Tapi Bu Ning bilang bahwa pasiennya dia kali ini punya indera. Dan Bu Ning akan memperlihatkan ke pasiennya ini siapa yang selalu nemenin Bu Ning. Assalamualaikum sahabat. Assalamualaikum sahabat. Siapa yang datang? Subah. Dia baca bismillah. Assalamualaikum sahabat. Terus dia minta kameramen untuk mendekat. Tanya, siapa yang datang? Kata Bu Ning. Bu Ning itu nanya berkali-kali ke si pasien ini, siapa yang datang? Siapa yang datang? Siapa yang datang? Bu Ning nanya lagi secara berulang, siapa yang datang? Siapa yang datang? Si pasien ini belum bisa ngasih jawaban lagi. Terus tiba-tiba Bu Ning itu kasih statement, pernyataan ke pasien ini. Apa pernyataannya? Dia adalah para malaikat. Iya kan? Dia adalah para malaikat yang datang. Wow, it's such an amazing thing that you can call malaikat, nabi, or whatever is that. Nah, terus dia nekenin ke pasiennya itu, dia adalah para malaikat. Ya kan? Dia pasti nangis. Maksudnya dianya itu si pasiennya, pasien itu pasti nangis. Kalau sepenangkapan gue, pasien itu pasti nangis karena ngelihat malaikat datang gitu. Dan di sini memang pasiennya nangis. Terus Bu Ning tetap memastikan lagi, yang datang memang para malaikat. Saya tidak bohong, kata Bu Ning. Dan saya tidak ngada-ngada, kata Bu Ning. Saya tidak punya yang namanya kodam. Saya tidak punya namanya jin. Saya tidak mau mengenal jin, saya tidak mau mengenal kodam, kata Bu Ning gitu. Anak ini punya indera. Bahkan Bu Ning di sini menantang seluruh orang di Indonesia yang punya indera untuk datang ke tempatnya Bu Ning untuk sekedar menyaksikan siapa yang mengelilingi Bu Ning. Saya berani seluruh Indonesia yang punya indera silakan datang ke sini. Nah,
Ini ada, jadi di rumahnya ini kan rame, nanti aku insert di sini. Di rumahnya Buning ini kan rame, banyak, gua nggak tahu ini apa saudaranya, apa orang berobat juga. Terus tiba-tiba ada satu ibu-ibu pakai kerudung di belakangnya Buning. Dia tiba-tiba berdiri, langsung ngomong, sampingnya Buning ada Rasulullah. Buning ada Rasulullah, ada nabi-nabi. Ada nabi-nabi. Siapa itu yang deket Buning? Gitu. Guys, lu logika gak sih? Kalau emang iya, bener sekalipun itu nabi yang ngedampingin lu, masa lu ngomong nabi nada lu hentak gitu sih? Kayak mau manggil, tau gak lo kayak manggil tukang bakso? Hei bakso, siapa tuh yang jualan bakso? Gua mau dong. Kayak gitu konotasinya, itu aneh banget. Buat gue sih itu nonsense banget sih, gak masuk akal banget. Kalau lu ngeliat ada nabi, ngapain ada lu begitu? Apa enggak lu ditiup terbalik? Tuh, makin banyak gitu. Oh my god. Di sini Buning negesin lagi ke pasiennya. Dia si pasien ini maksudnya sama dengan orang yang di belakang saya lagi teriak, ibaratnya gitu kata Buning. Dan orang yang di belakang Buning itu tetap teriak, banyak malaikat di sini. Tetap begitu ngomongnya. Aduh, kacau sih. Dan pasiennya sekarang nangis. Ditanya sama Buning, kenapa kamu nggak kuat melihatnya sampai kenapa dia bisa nangis? Terus tiba-tiba Buning statement lagi, padahal ini para malaikat yang aku undang. Oh my god, kalau gue sih, ya gue nggak tahu ya, tapi menurut gue ini orang nangis tuh bukan gara-gara ngeliat malaikat. Gue yakin nggak seorang pun tahu wujudnya malaikat tuh kayak gimana. Gue yakin banget itu. Ini orang nangis paling juga nangis sedih banget. Kenapa kok bisa lu bilang ini malaikat yang datang, padahal setan? Mungkin ya, gue juga nggak tahu. Siapa yang ini yang datang adalah para nabi. Saya tidak bohong. Nah, guys, dia bener-bener bilang gak apa-apa nangis aja, biar semuanya tahu. Maksudnya biar semua nonton dan semua di situ tahu bahwa yang diundang saat itu adalah para nabi. Dia negesin kayak gitu dong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya nabi. Ya seluruh nabi. Datang. Dia lagi ngundang lagi kayaknya nih. Soalnya kalimatnya assalamualaikum para nabi datanglah. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan saling silang ke dada gitu. Gue nggak tahu maksudnya apa. Tuh, lagi-lagi pasien itu nangis makin kejar dan lagi-lagi Buning menegaskan ke pasiennya dan ke orang-orang sekitarnya, ini yang datang adalah para nabi. Oh my god. Saya tidak bohong. Saya tidak Demi bohong. Allah. Dia bawa nama Allah guys. Dia sumpah. Oh my god. Aduh, ini parah banget. Jadi dia benar-benar menegaskan kembali statementnya dengan bersumpah atas nama Allah bahwa yang datang itu adalah nabi. Sombong amat. Dan dia di sini bilang, Saya diutus besok harus umroh lagi. Harus sama saya sujud di depannya Ka'bah. Saya harus sholat di depannya Ka'bah. nah di sini dia bilang, saya diutus untuk besok umroh, sholat di depan Ka'bah, disuruh berdoa untuk agar Indonesia makmur dan tenang, agar Indonesia lepas dari bencana. Ya kalau yang baik ya kita ambilin, nggak salah ya. Pasiennya makin nangis kejer. Jadi saya mendoakan aparat negara kita dari Polri dan TNI juga kita harus doakan. Dia lagi mendoakan aparat negara ini, pimpinan negara ini, kata dia. Kembali lagi ke jalannya Allah dan agar kembali lagi ke Islam lagi. Terutama dia harus mendoakan umat Islam semuanya katanya, agar kembali lagi ke jalannya Allah dan Islam lagi, kata dia gitu. Tapi yang nggak tahu ya, menurut gue ini apa yang dilakuin ini udah agak sedikit melenceng sih dari jalannya, menurut gue. Dan di sini dia bikin statement bahwa dia nggak bisa apa-apa. Yang jelas kata dia, pasien yang lagi di depan dia ini punya indera, ada jin yang masuk dan punya indera katanya gitu. Jadi dia yang melihat semua. Buka mata, istighfar. Nah terus tiba-tiba dari jidat diusap pasiennya itu sama Buning, dari jidat itu diusap, di kayak bismillah terus dibuang ke bawah gitu. Terus Buning bukan nanya sih, kalau nanya itu kan
Udah tenangan belum? Atau gimana, tenang? Atau tenangan nggak gitu kan? Dia nggak. Jadi pas disuruh tenang ya. Jadi statement yang dia kasih itu pernyataan. Udah nyaman kan? Itu pernyataan. Dia ngedrive. Jadi Buning ini ngedrive. Jadi Buning ini ngedrive pasiennya. Lo tenang kan? Lo aman kan? Lo nyaman kan? Karena lo udah ketemu sama para nabi gitu. Yang salah satunya itu malaikat. Tinggal satu, kamu harus kuat katanya Buning. Wow! Oh my god, gue kira itu udah dong sampai di situ. Ternyata Buning bilang satu lagi, aku akan memanggil Rasulku. Aku harus memanggil Nabi Muhammad SAW. Oh my god. Dan tiba-tiba Buningnya nangis. Nangis air mata buaya, air mata apa gua nggak tahu. Terus Bismillahirrahmanirrahim, ya Rasulku. Ini proses manggil Nabi Muhammad. Wow, Buning is such an amazing person that I ever know. Gila, dia nangis-nangis. Ini bener-bener gue baru kali ini. Dan pasiennya makin nangis kejar, say. Gue bener-bener baru kali ini lihat orang bener dia ngeluarin statement mau manggil Nabi Muhammad SAW. Padahal udah jelas di Al-Quran, di kitab, di apapun kisah-kisah sejarah kebudayaan Islam itu ada bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu artinya yang bisa manggil, yang bisa nyuruh, ibarat yang bisa manggil, bisa menggerakkan Nabi ya hanya Allah. Judulnya Nabi Muhammad ialah utusan Allah. Kalau manusia bisa manggil Nabi Muhammad, itu berarti Nabi Muhammad utusan siapapun dong. Oh my god, ini parah banget sih. Dan pasiennya makin nangis kejar. Ibu, mari kita berdoa memohon sama Allah agar kita selalu dituntun Rasul kita ke jalannya. Ibu, mari kita panjatkan doa. Kayak gitu. Jalan Allah yang kita harapkan. Agar kita balik ke jalan Allah yang kita harapkan. Nah, pasiennya makin nangis kejar karena dunia sudah tua. Itu doanya Buning. Terus menurut ibu, mohon maaf ya Buning, menurut ibu Ning, dengan ibu manggil Nabi, ibu nih manusia, ibu manggil Nabi, itu di jalan Allah atau bukan, Bu? Parah banget. Dia lagi ngajak orang yang ada di situ semua untuk baca Al-Fatihah, untuk memohon sama Allah. Kayak dia lagi mimpin Al-Fatihah. Pasiennya makin nangis kejar. Pasiennya bener-bener kejar, yang nangis sambil tutupin mulutnya, terus kejar banget. Oke, dan tiba-tiba terakhirnya pasien itu mukanya diusap gitu, terus gitu deh pasiennya. Ya, jadi itu udah gue lihat videonya. Kesimpulannya sih apa ya, sebenarnya ada positifnya. Positifnya itu ya kayak dia ngajak orang untuk berdoa bersama-sama gitu kan, biar diampuni dosanya. Terus dia juga mendoakan para pemimpin, para aparat, para TNI, apapun itu yang disebutin tadi sama dia di video, didoakan yang terbaik untuk pemimpin-pemimpin negara ini, didoain yang terbaik. Itu positif banget sih buat gue. Dan dia juga bisa bantu ngobatin orang, mungkin orang sakit jadi sembuh diobatin sama Buning, itu juga positif. Tapi negatifnya sih menurut gue ini tetap ada negatif side-nya ya. Ada, maksudnya ada sisi negatifnya juga tetap ada gitu. Karena buat gue pribadi, pendapat gue pribadi, tidak seorang pun bisa manggil Nabi ataupun Rasul, termasuk Ibu Ningsih Tinampi. Gue yakin dan percaya Bu Ningsih nggak bisa manggil Nabi sama Rasul. Kalau emang Ibu Ningsih bisa, saya tunggu Ibu di rumah saya, temuin saya sama Nabi sama Rasul. Tapi saya pengen tahu kemampuan Ibu ke hal situ, sejauh mana gitu. Terus buat gue juga itu benar-benar di luar nalar logika. Di sini juga dia ada statement, dia menantang siapapun di negeri ini, di Indonesia, yang bisa melihat, yang punya indera, yang punya khodam, whatever is that, dia menantang untuk datang ke sana, ke tempat dia, untuk sekedar melihat siapa yang mendampingi dan mengelilingi Ibu Ningsih Tinampi. Sekarang gue dapet jawabannya, kenapa para, ya mungkin para paranormal, para orang pintar, para kiai, para syekh, para siapapun yang memang punya ilmu lebih untuk melihat, tidak menanggapi statement Ibu Ning. Karena buat mereka Ibu Ning bukan sakti, tapi sakit. Sama seperti gue. Gue juga mikirnya dia bukan sakti lagi, tapi sakit. Mungkin benar dia bisa ngobatin
sekedar orang kesurupan atau panas dingin, ketempelan setan, whatever is that, terus diobatin sama Bu Ningsih, mungkin benar, tapi kan ada porsinya. Kayak ibaratnya yang gue lihat nih, Bu Ningsih misalnya punya kopi segelas nih, gue punya kopi 1 gelas gitu kan, Bu Ningsih ini punya kopi 1 gelas, tapi Bu Ning ini mendeskripsikan kopi ini bukan 1 gelas ke pemirsa, dia mendeskripsikan kopi ini ke pemirsa 1 lautan. Jadi bukannya dia ngomong, nih gue punya kopi 1 gelas, tapi yang gue lihat ini Bu Ning nyampeinnya nggak gitu, gue punya kopi 1 lautan, padahal dia punya kopi cuma 1 gelas gitu. Itu nggak bagus banget sih buat gue gitu. Dan gue ada satu cerita. Jadi dulu gue punya temen gue sampai sekarang masih ada, masih berteman baik. Namanya gue nggak bisa sebut siapa, tapi nanti fotonya akan gue insert di sini. Tentu atas izin dia. Jadi gue izin dulu nanti sama temen gue, boleh nggak fotonya dia gue insert before and after gitu. Karena temen gue ini, sahabat gue ini, dulu banci banget kayak gue, dulu ngondek banget kayak gue. Sahabat gue ini dulu lebih ngondek dari gue. Dia udah sempat dandan perempuan dan sempat kalau nggak salah diruqyah atau gimana, gue nggak paham, sama guru spiritualnya, dan itu benar-benar bisa gitu, benar-benar balik lagi jadi laki-laki lagi gitu. Udah benar-benar jantan banget lah. Nanti pokoknya kalian penasaran, gue bakal insert. Yang penting dia ngizinin, gue akan insert fotonya before dia masih shemale, as a shemale, suka dandan and doing girl things. Jadi bakal gue insert sama afternya, setelah dia ketemu sama guru spiritualnya di pesantren, di ruqyahin, di apa-apain itu, dan wow, sekarang jadi laki jantan gitu. Nanti akan gue insert di sini kalau dia mengizinkan ya guys. Nah, gue jadi karena gini, kenapa gue nggak manggil guru spiritualnya dia atau gue datang ke guru spiritualnya dia? Karena guru spiritualnya itu pada saat itu tahun 2008 atau 2006 itu memang sudah umur, ibaratnya karena sudah di atas 80 kalau nggak salah ya. Dan itu sekarang memang sudah meninggal. Kita doain buat Pak Ustadznya, gue lupa siapa namanya, kita kirim doa aja buat dia yang terbaik. Nah, jadi di sini gue juga berpesan sama Ibu Ning, kalau emang Ibu Ning sih Tinampi yang saya hormati bisa melakukan hal spiritual, bisa mengobati orang, nggak usah susah-susah deh Bu. Kalau nggak gini deh, saya tarik lagi, nggak usah susah-susah, saya pengen melihat malaikat Rasul. Nggak usah, pembuktian itu nggak usah, karena saya tahu banget itu berat banget buat Ibu. Jadi saya cuma minta satu, coba dong Bu, tolong rubah saya menjadi laki-laki seutuhnya, tanpa ngondek, tanpa pakai alis atau lipstik. Rubah saya seperti laki-laki pada umumnya, kalau emang Ibu bisa. Karena saya tahu perubahan itu yang ada, perubahan itu datang dan ada dari diri saya sendiri, dari hati saya sendiri. Nah, saya pengen tahu nih, berarti kan ini dari ekstrogen, artinya dari luar berusaha untuk membantu merubah saya. Coba saya pengen tahu, kalau emang Ibu bisa, harusnya kalau dengan memanggil Nabi Ibu cuman Bismillah para Nabi datang, itu gampang banget menurut gue. Masa ngerubah gue jadi laki-laki nggak bisa sih Bu? Masa susah sih, masa butuh tenaga sih? Nggak mungkin kan? Gitu. Sedangkan lo manggil malaikat, manggil Nabi cuman lek dateng, terus nabinya malaikatnya segerombolan kan lo bilang. Nah, jadi coba dong rubah gue jadi laki-laki yang jantan, yang gagah perkasa, yang gue melupakan masa lalu gue, bahwa gue nggak pernah ngondek-ngondekan kayak gini, nggak pernah dandan-dandanan. Rubah gue jadi laki-laki seutuhnya. Kalau emang Ibu bisa, pasti itu akan jauh lebih mudah, nggak ada seujung kuku ini, ya kan? Seperti itu. Aduh guys, udahlah ya. Jadi untuk pembahasan Ibu Ningsih Tinampi yang saya hormati, cukup sampai di sini. Karena kalau diterusin bisa, saya nggak tahu nanti kalau saya terusin saya jadi gila, apa saya jadi terbang dari kursi, apa saya tiba-tiba nanti jadi perempuan seutuhnya, ya kan? Stres Bo mikirin manusia begitu modelnya. Ya kita doain aja yang terbaik buat Ibu Ningsih Tinampi ya say. Semoga Ibu Ningsih Tinampi sehat, panjang umur, terus rezekinya dilancarin sama Allah ya Bu, sama dengan profesi yang Ibu jalani saat ini. Padahal setahu gue sih kalau ruqyah, pengobatan gitu nggak boleh dijadikan profesi, tapi ini jadi profesi, nggak masalah. Semoga rezeki Ibu mungkin banyak. Udah segitu aja ya say. Agak-agak gerah sih ngobrolinnya. Takutnya kalau makin panjang bahaya. Bukan bahaya takut dia apain sih, nggak takut sama sekali, justru nunggu pembuktian malah.
bahaya aja, takut stres gue yang mikirin kok ada orang begitu gitu ya. Tapi tetap balik lagi, Bu Ningsih Tinampi juga saya mengucapkan terima kasih karena ibu mungkin sudah banyak bantu orang di luar sana yang percaya sama ibu bahwa bisa menyembuhkan penyakit dan lain segala macam. Kita doain yang terbaik buat Ibu Ningsih. Guys, jadi terima kasih buat kalian semua udah nonton vlog aku hari ini, spesial edisi Ningsih Tinampi. Edisi Ibu Ningsih Tinampi, sang manusia ciptaan Tuhan yang hebat dan luar biasa, bisa manggil malaikat dan nabi. Nggak tanggung-tanggung ya, saya yang dipanggil, bukan setan, bukan iblis, bukan dajjal lagi. Nabi saya dipanggil, nggak ngeri-ngeri, nggak masalah. Pokoknya terima kasih buat semua kalian yang sudah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah ini. Subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya apapun. Dan jangan lupa untuk klik loncengnya, nyalakan loncengnya, supaya kalian mendapatkan notifikasi atas apapun yang aku update di channel aku. Dan jangan lupa untuk di like, di share, di comment, di subscribe. Jangan lupa, sekali lagi saya ingatkan, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya apapun. Lebih mahal kalian langganan kuota saya, langganan paket internet tiap bulan saya daripada subscribe. Langganan paket internet di 100.000 subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya apapun. Dan jangan lupa untuk kalian semua, mau gua ngapain, mau gua bikin apa, mau bikin konten apa berikutnya, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah ini. Nanti akan gua tampung semua, gua saring semua, dan akan gua tinjau dan saring satu persatu. Yang menarik, yang lucu, yang kreatif itu akan gua ambil untuk gua jadikan konten dan ide dari kalian ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk share to the world. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Oke, bye.